menurut saya justru merasa aneh kalau misalnya ada calon yang kebetulan tahu bagaimana mekanisme quick count itu dilakukan. Itu terpelajar semua loh. Terpelajar. Dan jangan lupa Bang Arya, Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya di lembaga survei. Jadi dia tahu betul bagaimana quick count itu dilakukan, bagaimana survei itu dilakukan. Dia itu dulu direktur riset lembaga survei Indonesia. So he was my boss. Dan dia tahu betul bagaimana mekanisme quick count itu secara saintifik dijalankan. Jadi sebenarnya saya yakin beliau sadar dan memahami bahwa memang the game is over. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata menarik begitu kan ya. Ternyata Anies Baswedan itu adalah mantan direktur ya Lembaga Survei Indonesia. LSI begitu kan. Artinya apa? Secara tidak langsung Anies Baswedan itu paham masalah quick count, real count, masalah data, masalah kuantitatif di situ begitu kan. Jadi saya kira wajar kalau Anies Baswedan mengatakan jangan mudah percaya dulu terhadap lembaga survei. Nah, walaupun Anies mengatakan bahwa lembaga survei itu ibaratkan itu adalah dokter mengambil sampel darah di situ begitu kan, ada yang kemudian akurat dan ada yang tidak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita bahwa Anies Baswedan kan sudah tahu bagaimana pola-pola survei yang ada selama ini begitu kan. Pantas 2017 ternyata Anies Baswedan di Jakarta tidak pernah percaya terhadap lembaga-lembaga survei. Karena apa? Karena waktu itu lembaga survei Anies Baswedan di Jakarta sangat-sangat rendah sekali. Sangat-sangat rendah sekali pada waktu itu begitu kan. Tapi pada akhirnya mereka menang. Nah, jangan-jangan Pilpres ini sama dengan lembaga survei begitu kan ya. Anies Baswedan kalah lembaga survei, tapi pada kenyataan quick count ya, real count atau hasil begitu kan, ya bukan tidak mungkin secara tiba-tiba mereka naik begitu kan. Tapi kita tunggu saja ya, KPU masih proses begitu kan ya. Jangan-jangan nanti kalau misalnya sudah tahu di dalamnya bagaimana konteksnya sebagai Anies Baswedan ya, itu mantan bosnya dari dari Burhanuddin Muhtadi di situ katanya begitu kan. Ini dibongkar habis-habisan begitu kan. Jadi jangan macam-macam dengan hasil pemilu begitu kan ya. Pada hakikatnya Anies Baswedan sudah tahu bagaimana quick count, real count ya di situ begitu. Ini ternyata Anies sangat paham mekanisme quick count karena ternyata dia mantan direktur riset Lembaga Survei Indonesia. Jadi jangan main-main dengan hasil survei mereka. Sudah jelaskan begitu kan ya. Jadi ini sudah tahu bagaimana Burhanuddin Muhtadi begitu kan ya terkait dengan lembaga survei yang ada begitu. Bahkan jangan coba-coba lalu kemudian membongkar ya penggelembungan suara misalnya. Kalau tidak sesuai dengan data mereka ya pasti akan ketahuan begitu kan. Ini yang mewawancarai dan diwawancari sama-sama apa katanya begitu kan. Justru survei harus ya hati-hati ya karena Anies tahu kebobrokan lembaga survei katanya begitu kan. Ya ternyata Anies Baswedan pinter dalam hal ini begitu. Wajar kalau mereka ya tidak begitu percaya terhadap lembaga survei, tapi Anies Baswedan mengatakan begini. Ya, kita tahu lembaga survei hari ini begitu kan ya, mana yang kredibel dan mana yang tidak. Anies Baswedan santai-santai aja. Jangan-jangan Anies Baswedan yang menang nantinya begitu. Kita tunggu saja ke depan karena hasil dari KPU masih belum muncul siapa yang menang sebenarnya ya dari data-data hasil di situ begitu kan. Artinya masih silence ya untuk kemenangan sebagai seorang Prabowo. Itu karena hanya real count saja begitu kan. Bahkan apakah ini maksud mengkonfirmasi bahwa Anies Baswedan membenarkan ya quick count di si Burhanuddin Muhtadi dan beberapa lembaga survei yang ditayangkan di berbagai TV beberapa waktu lalu? Bukan seperti itu. Ya bisa saja jadi ya, bisa saja tidak begitu kan. Tapi dengan adanya situasi ini kalau sampelnya salah, ya itu yang mesti hati-hati begitu kan. Kalau saya tangkap si Muhtadi ini sampaikan bahwa 02 menang, Anies paham, tapi hasilnya tidak setinggi quick count yang direkayasa bandit QC sekarang katanya begitu kan ya, quick count sekarang.
Bahkan ya bisa dilihat para bandit-bandit rekayasa katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Apakah ini konfirmasi bahwa Anies itu tahu kalau dia kalah, tapi menutup mata dengan metode yang sebenarnya bisa diuji secara ilmiah? Apakah nafsu dan ambisinya pengen jadi presiden mengalahkan ilmu yang jelas-jelas dipercaya? Dia percaya. Entahlah, hanya Wang Angin yang tahu katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi saya pikir sampai hari ini begini ya logikanya begitu kan. Memang sampel itu mungkin bisa direkayasa bisa tidak. Dari beberapa survei yang ada begitu kan ya. Apakah pemilihan presiden ini harus ditentukan pada lembaga survei? Secara logika kan tidak begitu. Yang menentukan itu adalah masyarakat di Indonesia. Sampel itu kan misalnya ya respondennya hanya 1.200 begitu kan. Yang kita hadapi itu adalah 208 juta begitu kan. Jadi apakah lebih banyak mana antara golput dengan orang yang memilih? Bisa saja begitu kan. Nanti ya di KPU kemarin itu yang saya hitung golputnya sangat banyak sekali begitu kan ya. Ya, bagaimana dengan data-data yang kemudian tidak suara tidak digunakan tiba-tiba dicoblos sendiri begitu kan? Itu yang saya amati betul bahwa kalau hal-hal seperti itu apakah lembaga survei melihat bagaimana kekuatan yang ada di bawah seperti local strongman misalnya ya. Seperti local strongman, pemanfaatan kepala desa, pemanfaatan orang-orang yang kemudian punya power di desa, di mana begitu, di daerah begitu kan. Apakah seperti itu? Jelas ada nuansa-nuansa yang kemudian dibenturkan kepada lembaga survei. Nah, lembaga survei bisa saja melihat seperti itu begitu kan ya, dengan kekuatan seperti itu. Walaupun secara tidak langsung misalnya bersentuhan langsung dengan responden. Nah, itu poin penting begitu kan. Artinya apa? Artinya jangan terlalu mudah terhadap lembaga-lembaga survei yang kemudian muncul begitu kan. Karena kalau semuanya percaya, ya setidaknya kan masyarakat Indonesia kan melihat bahwa apakah mereka cukup mewakili bangsa kita, rakyat kita. Terus kemudian kalau ditentukan pada lembaga survei, artinya kan masyarakat berbondong-bondong buat lembaga survei aja begitu kan. Jadi sudah kelihatan mereka begitu. Jadi saya menangkap betul bahwa kalau Anies Baswedan ya pernah menjadi mantan direktur riset lembaga survei Indonesia, ya mereka sudah tahu sebenarnya di dalamnya bagaimana lembaga-lembaga survei yang bermain. Pasti tahu begitu kan. Anies Baswedan tidak pernah menyalahkan lembaga survei, dan Anies Baswedan tidak pernah percaya terhadap lembaga survei. Mereka berada di tengah-tengah. Dia mengatakan ya lembaga survei itu kalau kita melihat dengan sebuah realitas, kalau sampelnya baik mereka menentukan arah yang baik. Kalau sampelnya salah, mereka juga menentukan yang salah, kata Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya tidak memihak pada lembaga survei, tidak menjatuhkan lembaga survei di situ begitu. Jadi saya kira inilah yang menjadi acuan kita bahwa jangan termudah karena lembaga survei itu kan satu sisi kan cari makan, kata Anies Baswedan begitu, cari nafkah juga di situ begitu kan. Jelas mereka, Anies Baswedan sudah tahu bahwa lembaga itu cari nafkah begitu kan. Jadi maksud ini semua adalah bahwa jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini menarik begitu kalau Anies Baswedan pernah di lembaga survei begitu kan, di situ pasti Anies Baswedan tahu bagaimana quick count, real count yang dimainkan mereka begitu. Tapi masyarakat Indonesia sekarang ini kan tidak artinya tidak bodoh semua begitu kan. Semuanya kan banyak yang banyak yang pinter begitu. Pada akhirnya ya orang-orang tidak begitu percaya terhadap lembaga survei. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.